manusia man tadrukuhumus sa'ah, yakni mereka yang menangi hari kiamat. Jadi na'udzubillah, ojo sampai kita orang menangi kiamat. Tidak ada orang yang paling terkutuk, orang yang paling sial, kecuali orang yang menangi hari kiamat. Enak yo ndang mati ae, Pak. Iki wis meh kiamat. Golek sampai di kejadian kiamat, termasuk kita orang yang paling terkutuk. Wahum ahya, waktu itu dia masih hidup, belum mati. Walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, juga termasuk orang yang paling terlaknat, orang yang paling terkutuk, orang yang paling sial, mereka yang telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban bi sahihi. Hadisnya sahih. Fi Qurratul Uyun qultu qad waqa'a hadza fil ummah katsiran kama waqa'a fi ahli jahiliyah qabla mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya perilaku kemusyrikan yang berkaitan sama kuburan ini di zaman sekarang ini katsiran, banyak sekali. Katsiran waqa'a fi ahli jahiliyah, bahkan lebih banyak daripada di zaman jahiliyah dulu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ini Nabi Muhammad sudah diutus. Risalahnya sudah sampai kepada kita. Tapi bukti kenyataan mereka benar-benar kelewatan, berlebihan di dalam mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kama la yakhfa ala zawil basair, yang tidak bisa diingkari kenyataan, bisa dilihat. Wa qad zada haula al-mutaakhirun min hadhihi al-ummah ala ma waqa'a min ahli al-jahiliyah min hadha syirik bi umur. Ada beberapa urusan. Qad zada haula al-mutaakhirun, orang-orang sekarang lebih banyak berperilaku dibandingkan orang jahiliyah. Min hadhihi syirik bi umur, dengan segala macam kemusyrikan, di antara lain annahum yakhlisuna indal istirar li ghairillah. Mereka dengan penuh keikhlasan membutuhkan makhluk-makhluk li ghairillah, makhluk-makhluk selain Allah, yang mereka berkeyakinan makhluk itu bisa mendatangkan maslahat dan madarat. Bukan Allah lagi. Sekarang itu seperti itu. Minta kaya, minta senang, minta tentram, minta bahagia, bukan kepada kuburan. Wa yansunallah, mereka semua pada lupa kepada Allah. Dan juga anahum ya'taqiduna anna alihatihim minal amwat, bahkan mereka punya keyakinan nek Tuhan-Tuhan mereka itu sebetulnya kuburan-kuburan itu, mayit-mayit itu. Ya tasarrifun fil kaun dunallah, yang bisa mengatur kehidupan mereka, bukan Allah. Wa jama'u bainanu isyirik fil ilahiyah, dia campur adukkan antara jenis syirik dan ketuhanan wa rububiyah, ilahiyah wa rububiyah. Wa qad sami'na dzalika minhum musafahah, dan mereka jadikan itu akrab sekali, sangat akrab. Di Tulungagung ini ada dai muda, hasil
hasil apa? Hasil urbitan kami. Alhamdulillah sekarang terkenal. Itu dia pernah, tapi karena anak muda ya, kewibawaannya kan kurang. Dia habis ngaji tentang hukum ziarah. Dari rumah digerebek. Dituding-tuding, dipisu-pisui sama orang. Tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan. Diancam tidak boleh lagi ngaji di masjid itu. Kalau tetap mau ngaji, mic-nya jangan diangkat. Risi kuping nguruan ngajimu. Bayangkan. Mereka rata-rata ma'isyahnya berkaitan sama kuburan semua. Ada supir pariwisata, seperti itulah. Qad sami'na dzalika minhum masyaqqah. Telah kami dapatkan mereka telah berbuat pelanggaran besar fil kauni dunillah wa jama'u baina syirki fil ilahiyah war rububiyah. Dicampur adukkan syirik ini dengan uluhiyah dan rububiyah. Wa qad sami'na dzalika minhum masyaqqah. Telah kita dengar dari mereka ini merupakan suatu penentangan terhadap Allah. Wa min dzalika qaulu Ibnu Kamal min ahli Oman wa amsalihi. Wa min dzalik di antara ini bagaimana Ibnu Kamal min ahli Oman bercerita tentang bangsa Oman dan yang sejenisnya. Ana Abdul Qadir Jailani pada kenal ya. Ana sing kenal tak kenal nih. Abdul Qadir Jailani itu masya Allah orang soleh. Jadi gini kelirunya itu mereka-mereka yang memperlakukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Abdul Qadir Jailani umur 10 tahun sudah berhasil ngislamnya wong 40. Umur 10 tahun. Konon riwayatnya Abdul Qadir Jailani ini oleh ibunya dititipkan rombongan kafilah dagang ke Persia. Ini anak tolong carikan ulama yang terkesohor. Titipkan anak ini ke dia. Kemudian dia menasihati anaknya, jangan pernah memikirkan pulang. Kamu harus apabila ditakdir ketemu ibu, kamu sudah harus jadi ulama. Kemudian satu pundi uang dimasukkan kantongnya. Tidak tahu 4.000 dirham atau 400 dinar, wallah alam. Yang tentang jumlah besar. Itu uang cukup untuk biaya hidup sampai gede. Sak bayari sekolah bisa. Dilebok ini saya. Wes ibu tidak bisa nyangoni kecuali ini. Jangan keburu habis kowe gurung pinter. Berangkat dia bersama rombongan kafilah dagang. Di tengah jalan ternyata dicegat sama perampok. Itu dagangannya kafilah itu habis. Dirampas semua. Bahkan kafilahnya itu loh ditelanjangi. Mungkin nyelempit-nyelempitnya berlian atau apa di perutnya, di sabuknya. Habis. Sampai seperti gunung. Kekayaan dagangannya para kafilah itu. Terus kan dari depan gitu ya, dilucuti sampai ke belakang, gilirannya Syekh Abdul Qadir Jailani, bocah cilik umur 10 tahun. Apa sih mbok bawa? Saya tidak bawa apa-apa kecuali uang 5.000 dinar.
Becok bercanda lah. Cah cilik mosok nggo dhuwit sak blokean. Ya percaya ditinggal ngalih. Aman, selamat. Kemudian si rampok ini semua menghadap komandannya, lapor, beres bos, tidak ada yang tersisa, semuanya. Wes benar-benar sih, kayak cah cilik kayak sini buri dewe kayak wes bertanggung sudah. Cuma anak ini bercanda rupanya, masa gue duit 5.000 dinar. Kan tidak mungkin siapa bilang ngatek bose gitu. Bose dewe sing marani bocah cilik. Iya le, benar gue nggak duit 5.000 dinar. Loh, nggak percaya lagi loh. 5.000 dinar. Bocah polos kan. Oh, 5.000 dinar. Kok sejujur ini le. Ini nasihat dari ibu saya. Kamu di peraturan satu tok yang saya bisa nasihatkan untukmu, jangan hero. Jangan hero. Langsung anak itu diturunkan, digandeng, dibawa ke tengah-tengah para rampok, kemudian digendong. Hei kalian, mulai sekarang saya malu sama anak ini. Ibu saya pernah memberi nasihat lebih hebat daripada nasihatnya ibunya anak ini. Tapi saya abaikan, tidak pernah saya taati. Ini anak dapat nasihat, satu nasihat saja dari ibunya, benar-benar dicekeli. Ini anak ini berhati mulia, malu saya. Mulai sekarang saya tobat jadi rampok. Saya tobat jadi rampok. Disuwek lambene sambil takbir Allahu Akbar. Apa? Murid-muridnya ini, anak buah rampok ini mau semua pada berkata, kami ini jadi rampok goro-goro ente. Sekarang ente tobat, ya tobat aku. Cepat kami kafe azan semua masuk Islam semua. Uang petang puluh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kesolehannya itu diperlakukan keliru sama orang-orang bodoh-bodoh ini. Orang jahiliyah ini. Kuburannya dikeramatkan. Tutup nih. Ini menurut kepercayaan mereka, anak Abdul Qadir Jailani yasma'u man da'ahu wa ma sama'ihi yanfa. Sampai sekarang itu barang siapa yang berdoa kok bertawasul sama Abdul Qadir Jailani, rungu Abdul Qadir Jailani. Sampai kayak ngono pengkultusannya itu sampai seperti itu. Jadi kalau mau minta sesuatu jangan tinggalkan Abdul Qadir Jailani. Sekarang seringkali kita masih mendengar orang-orang berdoa tidak meninggalkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena merasa itu dia bisa dengar itu Syekh Abdul Qadir Jailani pada berapa ribu tahun yang lalu. Pemasa ma'ah yanfa. Fazama anahu ya'lamul ghaibah. Mereka meyakini bahwasanya kuburan Syekh Abdul Qadir itu dia bisa mengenal barang-barang gaib, bahwa mayit. Falaqad zahaba aklu hadza wa dhalla fiqrahu bima anzalallahu fi kitabi ka qaulih. Jadi mereka semua sudah kehilangan akal. Orang bodoh-bodoh semua punya keyakinan sampai sedemikian rupa sesat tentang Abdul Qadir Jailani. Persis seperti yang termaktub di dalam surat Al-Fatir ayat 14. Inna tad'uhum la yasma'u du'aakum. Sesungguhnya yang kalian seru itu la yasma'u du'aakum. Mereka tidak dengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka itu dengar, mereka tidak punya kemampuan untuk mengabulkan permintaanmu. Wa yaumal qiyamah yukaffiruna bi syirkikum. Dan nanti pada hari kiamat
mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian ini. Wala yambiuka mithlu khabir. Tidak ada berita yang paling benar kecuali dari Al-Khabir. Jadi nanti hari kiamat Abdul Qadir Jaili ini sempat dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para pengkultusnya itu. Apa bokongkon? Abdul Qadir Jaili ingkar, menolak. Sungguh saya tidak pernah merasa menyuruh mereka untuk mengkultuskan saya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita kasih. Mudah-mudahan kajian ini manfaat. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau tanya. Monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, banyak kaum muslimin bahkan sampai sekarang yang pada membeli gereja-gereja yang bangkrut, gereja-gereja yang sudah tidak berfungsi dirubah jadi masjid, digunakan untuk sholat. Berarti dia akan sholat di tempat di mana biasa digunakan ibadahnya orang-orang musyrik. Boleh, yang seperti itu boleh. Tapi seperti kalau tempat ibadah itu tempat ibadahnya orang musyrik, kita nunut ikut ibadah di situ tidak boleh. Jadi kalau sudah tidak digunakan, ditinggalkan, sudah bukan tempat ibadah mereka itu. Kita boleh. Tapi kalau masih digunakan, seperti ada seseorang dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan kelahiran seorang bayi laki-laki. Saya telah pernah bernazar kalau nanti bayiku itu laki-laki, aku akan menyembelih 40 ekor kambing. Boleh ya Rasulullah. Sebentar, kamu mau menyembelihnya di mana? Dia sebut satu tempat, kayak bukit gitu ya. Bukit itu biasa digunakan peribadatannya orang Majusi apa enggak? Enggak ya Rasulullah, boleh. Ini membuktikan bahwa seandainya itu biasa digunakan ibadahnya orang Majusi, dilarang. Ada yang lainnya? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita kaji, wah Ustadz Gufron kayaknya mau nambahkan ini. Iya Pak. Alhamdulillah. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.